Ternyata kenapa usaha ini besar? Ada rezeki mereka di sini, Mas. Ketika saya memutuskan nambah karyawan baru, berarti ada rezeki baru di sini. Perharinya kalau musim hajatan lebih dari 1.000 kotak, Mas. Bahkan lebih 1.200 atau kalau isi di bawahnya itu bisa lebih. Istilahnya kita nerima uang bersih itu lebih dari 100 jutaan, Mas, waktu itu. Kadang bisa lebih. Kok nggak taunya itu, saya itu loh, kok sangat kesulitan bayar bank yang waktu itu 1 juta lebih sedikit itu merasa kesulitan. Suami saya kerja, saya yo istilahnya tetap kerja di rumah ini ya. Saya itu membayar tanggungan yang 1 juta itu tidak bisa, padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Diana Putri, pemilik dari usaha Pia Putri Blitar, Mas. Ibu rumah tangga dari 2 anak. Lokasi ini Sumber Sanan Kulon, Mas, kabupatennya Blitar. Berawal dari the power of kepepet ya, yang kata bekenya seperti itu. Jadi 2010 saya menikah. Setelah itu saya kecelakaan hebat, Mas. Tangan saya ini sempat cedera ya. Terus dalam waktu itu keadaan saya masih hamil anak saya yang pertama. Kemudian saya itu merasa kayak bahasanya anak sekarang itu gabut ya. Kulino dulunya kerja, terus di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Terus saya kebetulan ada keterampilan, akhirnya waktu itu belum memikirkan buka usaha ya. Pokoknya bikin jajan aja, dijual, entah siapa nanti yang beli, bahkan saya belum ada gambaran sampai ke sana. Kan memang patah ya sebelah sini, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu dikuati dengan tangan kiri saya, tapi berlanjut di anak saya umur sekitar 6 bulan, alhamdulillah. Intinya pengen bisa ngapa-ngapain lagi, saya belajar naik sepeda motor lagi, intinya saya nggak pengen ketergantungan kepada orang lain. Meskipun ada suami yang siap melayani saya, cuman saya kan ya kasihan ya, suami itu harus kerja, terus nanti misal saya butuh apa-apa harus ngeladeni terus. Jadi akhirnya secara diam-diam saya itu belajar naik sepeda motor lagi, awalnya di situ. Iya, tapi tetap tangan kanan, soalnya sudah lumayan lah, dari 1 tahun kecelakaan itu sudah lumayan bisa dipakai, kan ada platinanya, jadi sudah mulai bisa sehat lah. Saya diam-diam belajar sepeda motor lagi. Kenapa? Saya pengen bangkit Mas, dari keterpurukan. Kebetulan saya itu kan dulu sekolahnya jurusan Tata Boga, Mas. Jadi dari dulu itu impian untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri itu sudah ada, karena di SMK itu kan ada semacam pelajaran kewirausahaan. Tapi zaman dulu kan belum ada gambaran ya, kita mau jualan apa, memulai dari mana. Karena apa? Daerah sini itu masih istilahnya minus dalam arti orang yang nggak suka jajan, belum jalan aspal, gambaran jalan aspal belum ada. Saya belum ada kepikiran untuk memulai jualan apa, engko sing tuku sapa. Itu kan istilahnya urung pernah tak bayangkan waktu itu. Pasca kecelakaan, usaha pertama yang jenengan bikin apa? Usaha pertama saya bikin Mas, roti kayak bakery yang dititipkan ke warung-warung. Sampean ada gambaran yang di warung kopi waktu itu eceran Rp1.000 kalau nggak salah. Mampu produksi berapa? Sehari itu 100 biji aja sudah dari pagi sampai jam 12 malam. Iya, ditandangi sendiri dan masih nyambi-nyambi, ada anak kecil seperti itu. Soalnya sebelumnya saya sudah pernah nyoba kerja, terus anak saya sakit. Akhirnya suami wis sabar dulu aja. Saya itu bukan nggak terima dengan nafkah, tapi saya ini tidak bisa diam karena saya ada keterampilan. Ya pengennya ini untuk memperbaiki taraf hidup kita nantinya. Harapannya waktu itu hidup nggak cuma butuh makan, Mas. Pengennya anaknya sekolah lebih baik,
dari orang tuanya, kita bisa memberi tanpa mikir berapapun. Itu yang saya inginkan. Karena apa? Sejarah saya, istilahnya orang-orang itu selalu memberi bantuan ke saya. Saudara-saudara, selalu saya itu seringnya menerima bantuan. Jadi saya pengen bisa memberi ke mereka tanpa mikir nilai lagi gitu loh Mas. Tanpa ngitung nilainya. Memang saya sudah yatim dari kelas 6 SD. Jadi saya itu hidup sama ibu saja. Jadi kalau untuk biaya-biaya sekolah itu seringnya saya dapat bantuan dari saudara atau dari beasiswa dari sekolah, itu kan membantu. Kalau sudah SMA itu saya masih sering ikut kerja part-time Mas. Jadi guru-guru saya itu mesti nawari saya, mau kerja nanti pulang sekolah, seperti itu. Jadi saya ingat jasa-jasa mereka itu, saya makanya ingin gantian nolong siapapun tanpa harus memikirkan nilai gitu loh. Tapi saya waktu itu tidak ada gambaran. Maksudnya aku ki dadi bakul apa, yang membawa saya sampai ke sana itu yang mana. Itu saya belum ada pikiran sama sekali. Kenapa jadi bakul roti? Awalnya saya merasa ada keterampilan ke sana. Jadi saya pupuk aja. Saya itu nabung, istilahnya ada tabungan yang saya waktu itu kerja, saya belikan mixer. Waktu itu harganya 3,5 juta, saya ingat betul. Membeli 3,5 juta itu wes peng-pengan kalau cara kasarannya ya. Saya pikir karena tangan saya ini cacat, kalau saya tidak punya mixer ini saya akan repot. Nanti tangan saya sakit, malah butuh biaya lebih. Jadi saya nekat membeli mixer, saya pokoknya ngobrol-ngobrol sama suami, aku pengen kayak gini, nanti tolong dibantu. Kebetulan suami basicnya sama, jadi kita itu ngobrol itu nyambung lah. Dia ya bantu, selain di waktu kerjanya dia, yang bantu bungkusi roti, bantu bikin adonan, terus nanti kita idernya itu ya bersamaan. Kadang saya sendiri kalau pas suami saya kerja, kadang ya bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun itu oleh apa Mas? Oleh pengalaman. Ya. Sampai saya nekat buka kolam lele. Untuk apa? Sisa-sisa roti yang nggak habis tadi, biar nggak kita tangisin, kita kasihkan ke lele. Jadi kan ada manfaat lain ya. Itu bertahan selama sekitar 2 tahun. Terus di 2 tahun itu kita nyoba-nyoba bikin kue kering Mas. Kebetulan ada satu agen yang tertarik dengan produk kita roti kering itu. Saman bisa bikinkan aku sekian ratus pieces. Saya langsung terkejut Mas. Nah itu kebetulan kue kering itu buatkan adik saya mantan kalau nggak salah waktu itu. Dicari ke sini, loh Bu saya ini bukan perusahaan loh, belum punya karyawan kayak gitu. Nah ibunya bilang nggak apa-apa Mbak, kalau sampean bisa bikin, monggo. Gini aja Mbak, kalau memang sampean mau benar-benar bikin, istilahnya saya DP dulu. Itu bisa sampean manfaatkan untuk apa yang sampean butuhkan. Akhirnya saya nekat Mas, terus gini Mbak, nanti sampean nggak usah mikir istilahnya jualnya. Saya yang ngambilin daganganmu, saya yang jual karena pasar saya jauh. Sampean nanti tetap bisa jualan, cuman istilahnya saya ambil dagangan jenengan, saya bayar, saya nggak menyulitkan masalah permodalan saya, intinya seperti itu Mas. Dari situ, alhamdulillah kita langsung istilahnya kayak pengusaha karbitan Mas. Saya berani ambil tantangan dia, nggawe roti sekian banyak, padahal aku orang nek tenaga opo-opo. Akhirnya kita langsung ambil uang, Mbak sampean gelem kerja ning mahku, seperti itu. Sampai waktu itu kita ngerekrut 20 orang Mas. Bertahap, tapi dalam cuman event lebaran gitu, kita ambil 20 orang itu langsung kerja sama kita. Padahal kita urung iso mengelola uang piye itu kan belum, cuman kita target kita memenuhi kebutuhan ibu tadi.
Dari situ kita mikir, kita itu kerja sing model 3 atau 4 bulan saja karena kue itu kan hanya momentum. Nyapa kok awake dhewe iki nggak ada kepikiran untuk membuat usaha lain yang tetap iso memberdayakan mbak-mbak ini setiap hari, nggak hanya musiman. Karena kita kalau hanya musiman kan nyari tenaganya sulit Mas. Nanti ngambali lagi, istilahnya seperti itu. Akhirnya kita yo nyoba bikin keripik singkong, bikin apalah wis pokoknya sembarang kalir dilakoni. Nah, ternyata di tahun ketiga kayaknya mungkin ibu ini sudah ganti usaha lain ya. Jadi kue saya itu sudah tidak dipasarkan oleh beliau. Kita tahun 2016 itu sudah mulai ada ide bikin pia. Jadi ini tadi sudah nyoba-nyoba usaha selama lebih dari beberapa usaha selama 4 tahun. Di 2016 itu suami saya kan kerjanya di Kediri waktu itu. Kalau dapat hajatan itu oleh-olehnya pia. Nah, jadi aku nerjemahne dhewe. Di sini belum ada. Terus saya kebetulan suka makan pia itu dari kecil. Jadi wes akhirnya kita otaknya apa yo kok awake dhewe iki enggak bikin seperti ini aja yang bisa ekonomis, yang bisa kita produkan setiap hari. Kalau kayak kue kering kan nanti jatuhnya cuma momentum pas lebaran aja. Akhirnya di tahun 2016 itu nah istilahnya kita nerima uang bersih itu lebih dari 100 jutaan Mas waktu itu. Per momentum lebaran itu ya, kadang bisa lebih. Akhirnya kita berani ambil bank itu untuk membeli peralatan, upgrade peralatan-peralatan. Dan ternyata tidak sesuai dengan gambaran kita. Apa yang ya terjadi? Itu tadi Mas, kok nggak taunya itu saya itu loh, kok sangat kesulitan bayar bank yang waktu itu 1 juta lebih sedikit itu merasa kesulitan. Iya. Itu Mas, suami saya kerja, saya yo istilahnya tetap kerja di rumah ini ya. Saya itu membayar tanggungan yang 1 juta itu tidak bisa. Padahal setiap saat itu kan tetap ada pemasukan. Suami saya kerja, ini kerja. Ada aja anak saya sakit, ini pokoknya ada aja. Di tahun-tahun itu ada aja. Sampai saya langsung, kenapa ya? Apa ya yang salah dari kita? Kita harus dandani, ngoco. Kita metani awak kita kenapa? Apakah awak dhewe iki dengan kepongahan, duit-duit semene, bertindak yang kerusa-kerusu, terus akhirnya uang ini ndak berkah. Kita punya uang sekian itu bahkan kendaraan pun terbeli, mobil Espas ini cuma terbeli itu loh Mas. Rumah ya belum punya. Padahal kita omset itu hitung wis punjul-punjul dari itu. Waktu di tahun yang saya benar-benar merasa lelah itu ya itu. Saya kesulitan bayar bank. Kita ngerasa apa yang kita jalankan selama ini apa kurang berkahi, apa dia terlalu pongah seperti itu. Jadi kita akhirnya meraba. Terus saya bilang gini, ya saya minta uang 200.000. Ini beneran Mas, 200.000 beneran. Karena sudah saya ngerasa kasihan suami nanti kalau harus bayar cicilan. Waktu itu 1 juta lebih sedikit tapi rasanya wes ndak umum Mas. Tiap mau gajian, tiap mau jatuh tempo itu mesti aku nangis saya. Allah ya apa aku kudu lunga ning luar negeri ya untuk ngelunasi utang-utang. Nanti kita bisa bangun rumah, memulai usaha lagi. Terus suamiku bilang, ora usah nek sampean lunga aku pulang nang omahe wong tuaku, maksudnya ndak di sini. Kan suami di sini kan rumah orang tua saya Mas waktu itu. Terus saya mikir, lihat loyang, lihat peralatan hi kok sayang yo tak jarni selama kurang lebih 1 tahun saya hamil sampai anak saya usia 6 bulan akhirnya ya wis muga-muga ini uang keringate sampean iki insyaallah barokah. Iki mau duit halal kula kan ngoten. Terus nanti tolong dibantu ini kita dari dulu usaha ini Bapak dikerjakan bersama. Nanti suatu saat kalau usaha ini sudah settle, sudah bisa saya kira sudah bisa menghidupi keluarga kita, sampean pulang. Usaha ini dikelola bareng-bareng, kita besarkan bersama, orang tua yo diopeni bareng-bareng, insya Allah cukup. Tenang. Waktu itu bikin pia itu pokoknya setiap hari itu 20 kotak.
ada yang beli atau tidak, saya tetap bikin pia kacang hijau ini 20 kotak. Jadi uang 200.000 itu pokoknya saya ndak mau ditambahi. Saya iki sampean nggak usah nambahi aku bunci sebelum ini berhasil jadi apa-apa. Pokoknya saya ndak mau uang ini ditambahi. Alhamdulillah ketika kita memulai memberanikan diri masuk ke grup-grup Facebook Mas waktu itu. Kita mulai melek media sosial. Tahun 2016 itu kita masuk ke grup jual beli di Blitar lah. Wis kita nggak usah jauh-jauh dulu, wis neng Blitar ae. Nanti kita ngantar-ngantar ke rumah-rumah. Lah alhamdulillah dengan itu Mas, kita sadar ke situ. Dulu kita nggak nganggep Mas Facebook, nggak pernah ke situ ya. Nanti kalau sampean libur kerja, kebetulan suami itu Senin, Selasa, Rabu itu di rumah. Di 3 hari itu kita malamnya bikin, paginya ngider. Kita sistem waktu itu kerennya jenenge COD Mas. Kita bawa meskipun 20 kotak, anggaplah satu orang kita ongkir 7.000 kali 20 orang. Kok oleh kita sudah dapat ijol bensin lah 140.000. 20 kotak itu dijual berapa waktu itu? Waktu itu masih 8.000 Mas. Kita pokoknya belum berani membuat lebih dari 20 kotak. Kita meredikan 20 kotak itu. Sisanya kan ada bahan. Intinya kalau hari ini setelah jualan, belanja lagi. Nah, kita batinnya di bahan itu. Bahan nambah terus. Nah, kayak gitu. Setelah melek media sosial, dari 20 dapat pesanan berapa? Dari 20, satu kali saya langsung dapat pesanan 1.000 kotak, Mas. Nah itu saya seperti ngimpi juga 1.000 kotak itu. Jadi kita akhirnya mikir branding kemasan dari itu. Saya mau nolak ibu itu ya seperti wis Mbak sampean aman naik. Sampean bisa cetak kemasan nanti saya DP. Akhirnya sama ibu di DP. Itu yang buat saya nyetak brand Pia Putri sampai sekarang Mas. Jadi saya cetak pertama itu 2.000 kotak. Karena tadi di awal usaha ini saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak hutang-hutang besar dulu untuk dikecilkan. Tapi uang kecil ini insya Allah akan saya besarkan. Jadi untuk pinjam modal untuk cetak kardus pun itu saya tidak berani. Terus sama ibu tadi, ya Allah Bu, alhamdulillah jenengan nolongi kula. Saya pun masih ingat sama ibu sampai sekarang. Akhirnya kita nyetak kemasan itu dalam pikiran kita. Nanti kalau kita sudah punya brand Pia Putri, otomatis kita sudah promosi ke 1.000 kotak tadi. Jadi kita nekat aja Mas waktu itu. Belum Mas. Belum lunas. Jadi kan saya berangkatnya benar-benar dari minus tadi. Tapi dalam hati saya juga sudah ngomong sama suami, sudah petung. Intinya saya nggak mau seperti dulu, duit gede dicilik nih. Kita nggak hati-hati. Tapi saya pengennya duit cilik ini digedek nih. Dalam arti kalau kita pengen sesuatu harus nabung. Pia ini biar beli peralatannya sendiri. Kalau dia butuh peralatan, dia nanti biar bisa beli peralatannya sendiri. Dan alhamdulillah itu semua sudah terwujud Mas. Pia ini sudah bisa beli peralatannya sendiri. Bahkan bisa melunasi. Alhamdulillah di tahun pertama target saya pokoknya lunas utang iki. Saya tidak mau menikmati hasilnya selain lunasi utang sama nambah modal bahan. Jadi dulu belanja kita awalnya 200.000, alhamdulillah sekarang di tahun ke-8 ini belanjaan saya sudah di 25 juta Mas. Per minggu itu kan untuk biaya yang diproduksi aja, belum kardusnya. Jadi kan dulu kita per hari 200.000, katakanlah seminggu sekitar 1 juta. Sekarang seminggu alhamdulillah belanjaan kami sudah ya 25 itu. Dan itu pun murni dari uang hasil ngumpulkan keuntungan kami yang sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung kita bisa mendatangkan belanjaan dengan harga sekian. Dulu ya 1 juta, 2 juta, terus kita nambahi terus. Sampai istilahnya pokok intinya bunci ke jauh sampai katut. Satu hal yang pertama dulu mindset kami kalau nggak utang nggak duwe, sekarang harus nabung dulu kalau untuk mau beli sesuatu. Insya Allah nanti tetap dimudahkan. Kalau kita punya keinginan misal dulu
masih produksi, ngublek pakai mixer rakitan, oven gas. Ketika kita mikir sekarang gasnya langka, gasnya sulit, saya mikir, aku yo pengen ya oven yang pakai oven deck, yang gasnya lebih irit. Kita nggak pernah bayangkan, 1 unit 25 jutaan Mas. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kebeli. Kita nggak langsung 2 tengah beli, enggak. Pokoknya sesuai kebutuhan. Butuh kita beli. Kalau kita punya uang, beli. Kalau enggak ya wes ditahan dulu, nabung dulu. Beli tanah, beli mobil, nabung dulu. Iya, insya Allah ngoten Mas. Dan alhamdulillah tercapai ngoten Mas. Ya? Alhamdulillah. Dari usaha Pia ini. Nggih Mas. Kita bikin rumah pun ya, sampean bayangkan saya punya modal uang 10 juta. Dulu uang saya dipinjam teman saya 10 juta. Terus saya bilang sama suami, ya jadi saya bikin Pia ini kan belum punya rumah. Ini tolong dibelikan bahan bangunan, entah itu batu atau apa, nggak usah diueh-ueh uang ini. Insya Allah nanti dia akan dapat teman-temannya. Alhamdulillah itu ya diijabahi Mas. Kalau kita sungguh-sungguh, kita sabar, diijabahi. Nggak nyangka saya bisa bikin rumah dari 10 juta itu tadi Mas. Dan saya itu orangnya sama suami nggak ngoyo. Misal nanti belum bisa ngeramik, ya wes pokoknya omah ngadeg ditempati. Alhamdulillah kita bilang begitu, itu malah, loh ternyata kok ada aja loh. Kok cukup buat ngeramik loh. Kok cukup buat nih lah. Kita nggak pernah bayangkan yang sebelumnya. Jadi entah itu kebetulan atau karena kita terima ya nggak tahu ya Mas. Perharinya kalau musim hajatan lebih dari 1.000 kotak Mas. Bahkan lebih 1.200 atau kalau isi di bawahnya itu bisa lebih. Kalau untuk hari-hari minimal 300 sampai 500 masih mampu. Kadang ya ada yang bilang gini, sampean apa untung toh Mbak jualan sekian, kacang hijau harganya sekian, nganu sekian kayak gitu. Saya itu enggak mau main-main Mas kalau misalnya gula ya gula asli. Karena apa? Anak saya makan, saudara-saudara makan. Kalau ini ndak aman kan ya kita malah rugi sendiri. Kacang hijau pun mesti saya pakai yang bagus. Untuk tepung insya Allah kualitas juga bagus. Dengan sade pinten toh Bu? 13.000 Mas, isinya 10 biji. Jadi kepotong kemasan kayak 1.200 ya per bijinya. Isi 11.000. Selama kita bikin Pia ini sudah mengalami beberapa kenaikan bahan. Awalnya terigu dulu awal jualan itu masih sekilonya kalau nggak salah 6.000. Sudah pernah melonjak ke harga 20.000. Minyak, kita pernah mengalami kesulitan minyak 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Dengan bahannya sulit didapat, harganya 2 kali lipat, gula pernah 20.000 juga. Itu kan padahal ini semua bahan pokok kita. Bagaimana kita, padahal seminggu kita nomboknya itu kadang lebih dari 3 juta Mas. Kita menyikapinya kayak gini Mas, nggak bisa ya kayak konsumen itu langsung kita titik-titik naik. Kita pelajari aja dulu. Kita bertahan sampai di bulan keberapa. Kalau memang kita benar-benar nggak kuat, kita harus naik. Kita nggak mau istilahnya gerusa-gerusu. Kok gula langsung 20.000 kita naikkan. Padahal gula 20.000 per kilo ini kan nggak terus. Mungkin pas event mau menjelang lebaran. Kalau kita masih bisa mentoleransi sampai di 2 atau 3 bulan ke depan, kita wis main aman aja lah. Istilahnya subsidi silang karena kita kan ngambilnya bahan kan nggak sedikit, jadi dapatnya harga mungkin lebih murah. Kita nggak langsung serta-merta naikkan. Dan kalau misalnya ada kenaikan bahan, kita pun juga nggak nurunkan kualitas. Nanti kalau memang benar-benar nggak bisa bertahan dengan harga itu, kita nombok terus, otomatis kita naikkan harga jual. Terus alhamdulillah kayak untuk pesanan itu setiap hari datang Mas. Lah itu pun sejak dari awal jualan seperti nggak pernah terpikirkan dalam doa saya, ya Allah mugi-mugi tetap panggah enten pesenan, rezeki lu mintu semua tetap bisa kerja. Pas COVID malah nggak ada bayangan besok mau kerja, mau saya liburkan mbak. Jam 11 malam ada telepon, Mbak besok saya pesen Pia 250 kotak. Itu saya nangis Mas. Aku arep WA cah-cahe nggak tego. Kok arep tak libur nih. Kok seperti aku butuh kutok ya. Intinya saya terus kita nggak boleh mengkhawatirkan rezeki kita sesuk-sesuk. Asal kita berusaha,
entah jolo sing endi to sing awake tebar kuwi mah sing nyangkut sing ndi kita nggak akan pernah tahu. Ketika kita menerima pesanan 1000 kotak 1200, entah jala kita yang mana, entah doa-doa yang mana, doa orang tua kita nggak usah khawatirkan. Rezeki ternyata wis ono sing ngatur, meskipun ada pesaing, ada usaha sejenis, itu sebenarnya nggak usah mengkhawatirkan kita. Selama kita mutu dipertahankan, kalau bisa diperbaiki, semua diperbaiki, kita jalan sesuai realnya, hubungan dengan keluarga, orang tua, kita perbaiki, kita semua diperbaiki, istilahnya hak-haknya orang-orang yang ada di bagian dari kita tunaikan. Saya percaya gitu aja, Mas. Dulu risau, 2 hari lagi tidak ada jadwal itu saya besok cacah, besok peraya, saya pernah. Insya Allah besok. Seperti itu, Mas. Kadang ini jadwal saya bulan Oktober, September kok kosong melompong, enggak ada. Dulu saya merisaukan, Mas, seperti itu. Pasrah aja, penting kita berusaha. Yo ndonga tebar jala dalam arti kita promo kemana itu sing endi sing nyantol kita nggak tahu toh, Mas. Nggak usah merisaukan lah. Ternyata, kenapa usaha ini besar? Ada rezeki mereka di sini, Mas. Ketika saya memutuskan nambah karyawan baru, berarti ada rezeki baru di sini. Itu dulu yang saya takutkan. Aku khawatir nggak iso bayari, Mas. Terus terang. Mau nambah karyawan itu, mesti saya mikir, iso nggak aku bayari karyawan. Yang support suami saya, wis toh, iso. Setiap orang itu membawa rezekinya masing-masing. Sampai tambah karyawan, berarti ada tambah rezeki di sini. Ada 15, hampir 20 orang. Yang 15 ini tetap. Yang 5 orang ini kalau pas istilahnya di peak season-nya ya. Kalau pas kita musim hajatan kan kita butuh tenaga tambahan. Seperti itu. Kita memutuskan untuk ambil karyawan, intinya kalau kita mau besar, berarti kita harus mendelegasikan tugas. Tugas yang kita itu bisa delegasikan. Kalau masalah konsumen biasanya masih saya yang pegang, Mas. Ini masih kerja atau udah resign? Nah, sama resign, Mas. Saya yang minta ini. Kan dari awal kan tadi saya sudah ceritakan jenengan ya. Kalau ini sudah settle, sampean pulang. Waktu itu umur terakhir kerja sampean kudu umur 35 tahun. Kenapa? Semakin sampean habis pikiranmu di orang, waktune awake dhewe mikirna awake dhewe entek, sudah capek. Kesel, anak-anak sudah makin besar, saya butuh bapake sing ngejak neng langgar, neng masjid. Saya kalau harus ngendul ke sana kemari nggak bisa, Mas. Misal Jumat, ayahe kerja, terus nggak ada anak saya nggak ada yang ngajak Jumatan. Wayahe maghrib ora nek sing ngejak neng langgar. Lah itu saya jadi terbebani. Kamu di sana cari uang, saya di sini cari uang. Lah terus anaknya kok keteteran. Pulang saja, insya Allah keranmu yang di sana sama Gusti Allah diparakne ke sini. Itu alhamdulillah kenyataan, Mas. Kalau mau jadi wirausaha, mesti ada banyak waktu yang dikorbankan juga sebenarnya. Meskipun kita di rumah ini, mesti banyak juga waktu anak-anak yang kesita. Cuman saya juga manusia, Mas. Nggak iso sempurna. Nek pengennya dulu jadi ibu rumah tangga, sing diladeni, sing kita mau apapun terpenuhi. Tapi kenyataannya saya berpikir, oh memang saya ditakdirkan seperti ini. Kita hidup itu juga harus saling tolong-menolong. Bagaimana mengajak ibu-ibu produktif di sekitar saya membantu perputaran ekonomi di rumah, nggak hanya diem di rumah nyekrol HP, neng kene istilahnya ngobrol karo tonggone tapi menghasilkan. Nah itu, Mas. Kalau disuruh memilih, pengennya kayak jadi ibu rumah tangga, tapi nggak seperti itu juga. Karena ini kan dulu juga kemauan saya nggak bisa diam karena saya merasa aku enak keterampilan nyapo kok mek menengai. Tapi di samping itu sebenarnya waktu anak-anak itu juga sebenarnya ada banyak yang berkurang. Fokus saya otomatis kan fokus ke sini, fokus ke sana. Tapi sekarang alhamdulillah kalau sudah autopilot kayak gini, saya sudah nggak ngurusi oven, sudah nggak ngurusi jual adonan sendiri. Cuman pikiran saya kan sekarang tinggal promosi aja, Mas. Alhamdulillah sudah kalau mau disuruh milih ya milih ibu rumah tangga yang diladeni ya, Mas. Nggih.
Sebenarnya jangan pernah takut untuk memulai. Ternyata tidak banyak rupiah yang kita butuhkan, tapi banyak keberanian Mas yang kita butuhkan. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman seperti yang saya bilangkan tadi, tidak banyak rupiah yang kita butuhkan. Dari 200.000 yang saya bilangkan tadi, akhirnya bisa menutup semua utang, bisa membeli semua keinginan saya. Jadi yang dibesarkan itu berarti kemauannya, keberaniannya. Lek rupiahnya masih bisa ditoleransi lah. Kita masih bisa bersikap. Tidak melulu butuh modal gede. Aku pengen memulai usaha dengan justru kalau kita sudah punya modal banyak, akhirnya kita nggak hati-hati. Menurut saya sih ya. Seperti itu. Jangan pernah takut memulai, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang ada banyak kemudahan, komputerisasi sembarang lebih dari saya. Seharusnya semangatnya luweh-luweh itu Mas. Terakhir, saya Leni Diana Putri, owner dari Pia Putri Blitar, alamat Desa Sumbersanan Kulon, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.